Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini, sebelum saya sampaikan materi pada pembelajaran hari ini, semoga anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Yang pertama adalah 3M, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai membuat rangkaian elektronika analog dan digital berbasis virtual laboratory dengan menggunakan sirkuit wizard. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah mengetahui kegunaan software aplikasi tepat guna. Yang kedua adalah mampu memahami bagian menu dari sirkuit wizard secara mudah. Yang ketiga adalah mampu membuat perencanaan skema rangkaian melalui sirkuit wizard. Yang keempat adalah menerapkan beberapa aplikasi komponen elektronika menjadi sebuah rangkaian praktis. Yang kelima adalah menganalisa hasil pembuatan rangkaian secara detail. Terus untuk langkah selanjutnya, ini adalah jendela awal sirkuit wizard. Bahwasanya sirkuit wizard ini bisa diaplikasikan di software. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan contohnya di aplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan PCB Wizard? Yang dimaksud dengan PCB Wizard adalah sebuah software yang dirancang untuk membuat sebuah rangkaian elektronika berbeda dengan Liveware yang merupakan gambar simbol komponen. Tapi PCB Wizard memberikan gambar komponen asli, dan kelemahannya PCB Wizard adalah tidak bisa mensimulasikan rangkaian Anda dalam bentuk kisaran besaran fisik, sehingga Anda kurang tahu di mana letak kesalahannya. Ini merupakan contoh dari layout PCB Wizard yang sudah dicetak pada PCB polos. Lanjut, caranya bagaimana sih dalam pembuatan sirkuit wizard? Caranya yaitu yang pertama adalah gambar rangkaian pada sirkuit wizard. Yang kedua, setelah rangkaian selesai digambar, maka langsung pindah ke menu penyalinan skema atau PCB layout. Kegiatannya adalah tick tool, convert, bezel to basic wizard. Keempat adalah klik next dan hingga proses selesai. Yang kelima adalah jika ingin tampilan jalurnya saja, klik artwork, lihat gambar pada lembar kerja. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, saya lanjut ya anak-anak. Ini hasilnya, hasil dari pembuatannya. Jika selesai tinggal di print out, fotokopi, dan transparan. Ini hasilnya dari softwarenya. Ini adalah bentuk dari segmen anak-anak. Segmen ini ada di rangkaian dasar. Rangkaian dasarnya seperti ini, ada common anoda dan common katoda. Ini bentuk fisiknya dari LED yang kita gunakan dalam praktikum segmen. Oke, lanjut ke contoh gambar rangkaian counter. Ini anak-anak contoh gambar rangkaian counter. Ada rangkaiannya IC-NE55, ini fungsi sebagai program. Dan segmennya nih, segmennya adalah driver segmen dan diincludekan ke BCD counter. Ini ya. Oke, langsung lanjut. Ini PCB Circuit Wizard ya. PCB fungsinya yaitu untuk mengimplementasikan gambar rangkaian elektronika menjadi gambar layout PCB melalui tahap perencanaan layout komponen dan perencanaan jalur sambungan antara komponen peserta PCB. Ini contoh-contohnya, ada baik, ada diperbolehkan, dan ada dihindari. Ini contoh-contoh dari komponen pada PCB. Ini kalau kita nanti hasilnya seperti ini, contoh susunan komponen pada PCB di sirkuit wizard. Ini merupakan tata letak dari komponen pada PCB komponen rangkaian elektronika, yaitu starter kit di sensor dan transducer, khususnya di tata letak komponen.
Apa sih yang dimaksud dengan langkah awal membuat PCB? Yang pertama adalah pembuatan PCB diawali dengan merancang tata letak jalur rangkaian. Caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu meletakkan kertas tanpa di atas gambar tata letak, kemudian gambar jalur rangkaian. Nah, ini alur pembuatan langsung. Ini diagramnya anak-anak. Ada diagram skema, tata letak jalur rangkaian, penggambaran jalur, dan pelarutan dan pengoboran sampai dengan pengeboran. Alurnya ini dalam bentuk alur kerja program. Alur pembuatannya dalam pembuatannya tidak langsung. Nah, ini ya. Mulai dari siapkan gambar, letakkan gambar, tanda letakit untuk pembuatannya, lepaskan gambar sampai dengan siapkan larutannya. Oke ya, ini contoh darinya dari apa namanya letak-letak komponen dan layoutnya. Pembuatannya bagaimana? Nah, pembuatannya di sesingkat mungkin, tidak apa namanya tidak harus apa namanya presisi ya. Jadi intinya ditempatkan di layout dan diintegrasikan ke dalam sebuah rangkaian. Ini contoh-contohnya. Nah, contohnya dari PCB inverter. Jadi kalau misalkan kita membuat rangkaian eh, di layoutkan. Ini dari layout, terus letak komponen dan skema rangkaian. Nah, ini kita harus bedakan. Yang bagian ini adalah skema rangkaian. Oke, contohnya ini ya. Contohnya dari PCB layoutnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya contohkan di rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya anak-anak. Nah, ini ya rangkaiannya. Ketika saya klik tombol run, nah, ini ya muncul di rangkaiannya. Ketika saya tombol klik run, maka lampunya akan bergerak secara otomatis ya, merah semua. Jadi yang dimaksud dengan yang apa garis apa namanya hijau ini tegangan, kalau yang merah ini arus. Ya, ini berapa voltasenya 11 ya. Ini pergerakannya otomatis. Nah, ini rangkaiannya sudah fungsi. Ini contoh dari LED berjalan di starter kit, sensor dan transducer. Oke, saya stop ya. Oke. Terus di apa namanya di pembuatannya ya, di pembuatannya rangkaiannya ada di video. Nah, ini sudah kita videokan anak-anak ya. Nah, ini. Nah, ini di video sudah saya video hasilnya. Oke ya, ini cukup jelas ya. Oke. Selanjutnya untuk memperjelas ini saya beri tugas ya anak-anak. Nah, ini contohnya di tugas 1 yaitu membuat layout. Nah, ini rangkaiannya ya. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Berlayout rangkaian tugas 1 yaitu ketika ada lampu dan ini rangkaian dimmer nanti dibuat di rumah di circuit wizard yang sudah saya contohkan. Nah, ini daftar cetakannya nanti bisa dibuat ya. Nanti untuk bahan bacanya ini saya cantumkan untuk mempelajari nanti di rumah. Oke, ini kalau nanti ada saran bisa cek di blog saya dan email saya sudah saya cantumkan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.